Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitratul Mukaromah, NIM 2102226276276002, offering PAIB 19, Prodi Bahasa dan Sastra Inggris Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan tema perempuan dan feminisme dalam perspektif Islam. Islam ialah agama yang memuliakan perempuan. Sebelum datangnya agama Islam, para perempuan diperlakukan dengan begitu semena-mena dan mendapatkan penindasan. Perempuan ditempatkan tidak lebih dari sekedar barang yang bebas untuk diperjualbelikan di pasaran, tidak memiliki kemerdekaan dan kedudukan, tidak pula diberi hak waris. Kemudian Islam datang dengan cahayanya yang menerangi dunia dan mengangkat kezaliman dari kaum perempuan. Di sini, perempuan ditegaskan memiliki kesetaraan dengan kaum lelaki dalam beberapa aspek. Selain itu, wanita memiliki beberapa kekhususan hukum seperti tidak diwajibkan mencari nafkah untuk keluarga, dapat memperoleh setengah dari warisan bagian laki-laki, dan tidak boleh memimpin laki-laki. Dengan demikian, Islam telah menunjukkan pemuliaan terhadap kaum perempuan. Terdapat pula ayat-ayat dan hadis yang oleh para penganut paham feminisme dianggap sebagai hadis yang misoginis. Misoginis sendiri merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris misogyny yang artinya kebencian terhadap perempuan. Banyak sekali hadis-hadis yang perlu dibaca dan diterima secara kritis, khususnya hadis-hadis yang berkaitan dengan perempuan atau rumah tangga yang terkesan menyudutkan kaum perempuan. Dari hadis-hadis ini diperlukan pemahaman secara proporsional dan kontekstual. Jika dipahami secara tekstual dan dangkal, hanya akan memberikan pemahaman yang bertentangan dengan sikap atau akhlak Nabi SAW yang menghormati kaum wanita. Selanjutnya ialah sejarah dan ragam feminisme. Feminisme sendiri ialah ideologi atau sebuah paham yang menyatakan kesamaan hak antara pria dan wanita. Secara bahasa, feminisme berasal dari bahasa Latin, yaitu kata femina yang artinya memiliki sifat keperempuanan. Feminisme juga dapat diartikan sebagai gerakan emansipasi wanita yang menyuarakan tentang perbaikan kedudukan wanita dan menolak perbedaan derajat antara wanita dan pria. Feminisme mulai berkembang pada abad ke-16 sampai 18 Masehi di Eropa dengan pergerakan paling awal oleh Christine de Pizan. Kemudian, pergerakan yang cukup signifikan mulai tumbuh pada abad ke-18 yang diprakarsai oleh Susan dan Elizabeth yang berhasil memperjuangkan hak politik dalam memilih bagi perempuan. Memasuki abad ke-19 dengan dipelopori oleh Lady Mary Wortley Montagu dan Marquise de Condorcet. Gerakan ini terus berkembang hingga sampai ke negara-negara penjajahan Eropa. Secara bersamaan, gerakan mereka disebut sebagai Universal Sisterhood. Hingga sekarang, feminisme masih ada dan aktif dalam mengkampanyekan berbagai isu sosial seperti pornografi, hak reproduksi, kekerasan terhadap perempuan, atau hak-hak legal perempuan. Feminisme dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yang diantaranya yaitu pertama, feminisme liberal. Sesuai dengan namanya, feminisme jenis ini menganut paham liberalisme, yaitu mementingkan kebebasan. Mereka menyatakan semua manusia, baik laki-laki dan perempuan, diciptakan seimbang, serasi, dan mestinya tak terjadi penindasan antara satu dengan lainnya. Tokoh utama gerakan feminisme liberal ialah Mary Wollstonecraft yang menulis buku berjudul Vindication of Right of Woman. Feminisme Marxis atau komunis adalah feminisme yang kedua. Feminisme Marxis muncul karena menganggap bahwa ketertinggalan perempuan disebabkan karena kapitalisme dalam sebuah negara. Kapitalisme sendiri ialah paham yang menyatakan individu dapat memperkaya dirinya. Tujuan utama feminis Marxis ialah menghapuskan sistem kapitalis. Yang ketiga adalah feminisme sosialis, yaitu feminisme yang muncul karena kritik terhadap feminisme Marxis. Kaum feminisme sosialis menganggap bahwa kapitalisme bukanlah pusat dari permasalahan rendahnya kedudukan sosial wanita. Alasannya, karena bahkan sebelum kapitalisme muncul, kedudukan wanita sudah dianggap rendah. Selanjutnya adalah feminisme radikal. Paham ini muncul pada pertengahan abad 19 yang menawarkan ideologi perjuangan separatisme perempuan. Dalam hal ini, mereka menuntut kesamaan kedudukan perempuan dengan laki-laki dalam struktur sosial, contohnya dalam keluarga.
Tetapi dalam perkembangannya, feminisme ini menjadi ekstrim. Mereka memulai memusatkan perhatian hanya pada perempuan. Laki-laki dianggap tidak memberikan kontribusi dan mulai muncul anggapan bahwa perempuan harusnya dapat melakukan apapun sesuai kehendak mereka. Yang kelima adalah feminisme anarkis. Feminisme anarkis juga merupakan salah satu paham feminisme ekstrim. Mereka menganggap bahwa negara dan laki-laki merupakan pusat segala permasalahan yang dialami kaum perempuan. Oleh karena itu, tujuan feminisme anarkis ialah untuk menghancurkan negara dan kaum lelaki serta mewujudkan mimpi supaya perempuan memegang kekuasaan tertinggi dalam struktur sosial. Dan yang selanjutnya ialah feminisme postmodern. Feminisme postmodern merupakan feminisme yang mulai terlihat perkembangannya saat ini. Feminisme postmodern merupakan gerakan feminisme yang anti dengan sesuatu yang bersifat absolut dan anti dengan otoritas. Tokoh feminisme postmodern menghindari adanya sesuatu kesatuan yang membatasi perbedaan. Artinya, kaum feminis boleh menjadi apapun yang mereka inginkan dan tidak ada rumus feminis yang baik. Dalam pandangan Islam, ide dasar dan utama yang diperjuangkan oleh feminisme berupa kesetaraan kedudukan dan hak antara perempuan dengan laki-laki adalah suatu yang tidak benar dan menyalahi kodrat kemanusiaan. Memang benar, Islam memandang perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang setara dalam sejumlah aspek, terutama aspek kemanusiaan. Namun, hal ini tidak membuat Islam memberikan hak-hak yang identik kepada perempuan dan laki-laki dalam semua hal. Keadilan tidak harus bermakna persamaan, bahkan harus berbeda jika kondisi dan fungsi objeknya berbeda. Terlepas dari pro dan kontra, gerakan feminisme diakui telah membawa banyak perubahan positif pada kondisi perempuan. Perempuan telah masuk ke segala sektor pekerjaan yang dulu dimonopoli laki-laki. Banyak undang-undang di berbagai negara yang lebih mendukung perempuan. Namun di balik kemajuan ini, muncul berbagai sisi negatif yang ditimbulkan. Contohnya adalah isu pemiskinan perempuan dan tingginya angka perceraian. Kesimpulan dari materi ini ialah Islam adalah agama yang memuliakan kaum wanita dengan memberikan penyetaraan dalam beberapa aspek. Adanya ayat dan hadis yang dikatakan misoginis haruslah dipahami dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan pemahaman yang sejalan dengan perilaku Rasulullah SAW yang begitu memuliakan wanita. Feminisme telah membawa keuntungan bagi perempuan, namun dalam Islam tetap ada perbedaan hak antara perempuan dan laki-laki. Feminisme juga mempunyai sisi positif dan negatifnya sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.